Halo Sobat Pasar Horor PHC. Tak lupa di awal ini, aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah berkomentar, dan terima kasih sudah subscribe channel ini. Namaku Kinasih, asalku dari salah satu kota di Jawa Timur. Aku seorang mahasiswi yang kuliah di salah satu kampus di Bilangan, Surabaya Timur. Aku yang baru menginjak semester 2 ini tinggal di kos-kosan yang tidak jauh dari kampusku berada. Karena kampusku terhitung dekat, maka dengan berjalan kaki saja bisa aku tempuh tidak lebih dari setengah jam. Walau angkutan umum seperti bemo, becak, ataupun ojek mudah didapat, tapi aku tetap memilih berjalan kaki. Karena di samping menyehatkan, juga jelas bisa lebih irit biaya. Nasi, kamu lagi apa sekarang? Tanya Erik melalui call WA. Aku baru saja selesai cuci baju, jawabku. Setengah jam lagi aku ke kosanmu ya, lalu aku ajak jalan, tambah dia lagi. Iya boleh, setelah aku mandi ya. Oke, sampai nanti. Lalu sambungan telepon aku matikan. Kulihat jam waker di atas meja belajarku, sekarang jam 8 pagi lebih 23 menit. Langsung aku tarik handuk di gantungan, lalu aku masuk ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, aku pun berdandan seperlunya saja. Sambil menunggu Erik, aku merapikan tempat tidurku, termasuk menata buku-buku di atas meja belajarku. Tak lama, dering telepon berbunyi. Halo Tommy, ada apa? Tanyaku pendek. Kok ada apa sih Yang? Aku pengen ngajak kamu ke mall, ujar teman kuliahku di ujung sana. Waduh, makasih Tom, aku sibuk belajar nih, jawabku lagi. Yeay, hari Minggu kok belajar sih? Ayolah ya kita ke mall, kita beli gaun yang kamu suka, kata Tommy sambil merayu. Aku belajar Tom, sorry ya. Lalu telepon aku matikan sambungannya. Aku kembali membereskan meja belajarku, lalu menyapu lantai kamar yang lumayan longgar untuk ukuran tempat kos pada umumnya. Ada ruang tamu dan ruang tidur, ada tempat kompor, dan juga ada kamar mandinya. Terdengar suara deru motor Erik yang khas, menandakan dia sudah mau sampai. Setelah aku kunci pintu belakang, aku ke depan menunggu dia memarkir kendaraannya. Selamat pagi Kinasih sayang. Sehat kan pagi ini? Sapa Erik. Selamat pagi juga Er. Aku sehat dan baik. Gimana kabarmu? Tanyaku balik. Aku juga baik-baik saja sayang. Kita berangkat sekarang yuk, kata dia dengan suara yang damai. Setelah aku kunci pintu depan, kami berdua lantas berangkat. Kita cari sarapan yuk, maumu di mana? Tanya Erik. Di daerah Ngagel, kataku. Sesaat kemudian kami merapat di penjual rawon di Jalan Pucang Anom Timur. Setelah Erik memesan makan dan minum untuk kami berdua, dia bilang, besok kan kita sama-sama libur. Gimana kalau ke satu perumahan yang tidak terlalu jauh dari kampus? Kalau cocok, nanti bisa untuk tempat tinggal kita kelak kalau sudah menikah. Aku pun hanya tersenyum malu, sekaligus terkagum-kagum pada dia. Bagaimana tidak? Sejak aku kenal dia saat aku kuliah ini, dia orangnya sopan, romantis, perhatian, lembut, serta selalu memikirkan rencana-rencana ke depan. Dia terpaut 2 semester dengan aku. Namun walau begitu, dia nampak sudah dewasa banget dalam memutuskan setiap masalah. Kok melamun sayang? Kita makan yuk. Sambil kukunyah rawon yang lezat ini, aku selalu bersyukur memiliki kekasih seperti dia. Kinasih yang cantik, habis ini kita ke Delta Mall ya. Mau beli sepatu? Kata dia dengan sedikit berbisik, aku pun hanya mengangguk setuju. Singkat kata, kami berdua sudah bergandengan tangan melenggang di dalam mall yang dituju.
Setelah sampai di gerai sepatu, malah dia menyuruhku memilih sepatu yang aku suka. Jujur aku kaget. Kok jadi aku sih yang? Kataku pada dia yang nampak tampan itu. Gak apa-apa yang sekalian. Ini aku juga mau milih kok, ujar Erik sambil melihat-lihat model yang cocok. Aku pun akhirnya ikut mulai memilih sepatu sport yang sekiranya cocok. Nah, kayaknya ini deh. Kulihat harganya kok lumayan mahal sih. Tapi kulihat sekeliling tadi juga hampir sama semua harganya. Mbak, saya mau coba yang ini, kataku pada mbak yang melayani dari tadi. Mbak, modelnya ini tapi nomornya ditambah 1 ya, pintaku. Nah, yang ini baru lebih pas, kataku dalam hati. Saya ambil yang ini ya mbak, sambil kuserahkan pada mbak tersebut. Aha, katanya tadi belajar, gak taunya ngelayap deh. Aku terkejut dengan suara itu, segera kutoleh ternyata Tommy. Iya, memangnya kenapa? Aku balik bertanya. Kenapa kamu gak pergi dengan aku tadi? Coba saja kalau denganku, pasti kamu akan lebih senang, jawab Tommy teman seangkatanku itu. Kamu apaan sih? Udah sana. Tuh banyak cewek cakep tuh, kata aku dengan sebel. Sementara Erik saat kulihat, dia dengan tenang masih melihat-lihat yang cocok. Yuk, pulangnya dengan aku ya Kinasih. Aku bawa mobil tuh, kata Tommy yang semakin berani. Aku berjalan ke arah Erik, tapi rupanya tanganku ditarik oleh Tommy. Hei bro, jangan kasar gitulah, kata Erik dengan tiba-tiba. Saya nggak kasar, saya hanya menyuruh dia berhenti berjalan, jawab Tommy berargumentasi. Sudahlah bro, jangan maksa gitu kalau dia nggak mau, balas Erik lagi. Oke, lihat saja nanti, kata Tommy sambil berjalan pergi dengan jengkel. Ternyata Erik tidak membeli sepatu, dia hanya membelikan aku saja. Makasih ya sudah belikan aku sepatu, Rick. Hanya itu yang aku katakan pada dia. Dia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kamu sebenarnya mau cari apa sih, Er? Tanyaku. Mau cari celana jeans yang, kata dia dengan datar. Aku gak percaya. Mending pulang aja yuk. Paling-paling kamu mau belikan aku, kataku sambil menggandeng dia menuju ke parkiran motor. Kami kembali berboncengan menuju ke kosanku. Saat di tengah jalan, dia berhenti dulu di satu supermarket kecil dan dia gandeng aku masuk. Sayang, kamu beli roti, mie, dan susu ya. Aku tunggu di sini. Ulu hatiku tiba-tiba sakit, kata dia. Aku bergegas mengambil yang Erik pesan tadi, lalu menuju ke kasir. Setelah dia bayar, kami pun kembali berboncengan. Sesampai di kosku, dia langsung duduk sambil minta air putih. Dengan tergopoh-gopoh aku berikan segelas air mineral padanya, lalu dia meminum 1 obat. Kamu gak apa-apa, Rick? Tanyaku dengan cemas. Gak apa-apa, katanya. Namun kulihat keringat dingin mulai keluar dari pori-pori lengannya yang kekar. Rebahan dulu saja, Rick. Atau kita ke rumah sakit saja sekarang ya? Kataku yang mulai panik ini. Karena dia tampak pucat, aku telepon temanku yang kosnya dekat dari sini. Halo Tita, bisa minta tolong ke kosku sekarang? Masku mendadak sakit. Kesini dengan Reni ya. Lalu telepon aku tutup. Tidak lama, mereka berdua udah nyampe. Waduh, ada apa? Kata Reni dan Tita yang juga tampak panik. Bantu aku memapah ke depan ya. Aku mau order mobil online. Belum sempat aku mengetik order pada aplikasi, Erik tampak membuka mata lalu duduk perlahan. Kita ke rumah sakit sekarang, Rick, kataku. Gak usah, aku gak apa-apa. Mungkin obatnya sudah bekerja, kata dia yang wajahnya masih nampak pucat. Kalau sekiranya sudah gak apa-apa,
Ya udah, nggak perlu berangkat, Kina, ujar Tita. Iya benar, aku nggak apa-apa kok, jawab Erik menimpali. Tidak lama berselang, Tita dan Reni balik ke kosnya. Disusul Erik pun juga pulang ke rumahnya yang hanya berjarak 3 km dari kosku. Malamnya jam 20 tepat, Erik mengirim chat dan bilang kalau sudah kembali normal setelah tidur beberapa jam. Ya udah Yang, kamu buat tidur kembali ya, lalu aku kirim. Iya sayang, I love you, balasnya lagi. Love you too, ku kirim untuk membalasnya. Aku teguk segelas air mineral lalu kurebahkan tubuhku di kasur, nyaman rasanya setelah seharian beraktivitas. Walau aku pejamkan mataku, namun rasa kantuk masih belum juga menghampiri. Biar cepat terlelap, aku nyalakan lagu-lagu lawas di HP-ku. Iya benar juga, perlahan kantukku mulai datang. Kriet. Tiba-tiba aku membuka mata karena bunyi pintu kamar mandiku. Kok gerak sendiri sih? Pikirku yang jadi kemana-mana. Hanya sekitar 15 detik, pintu itu kembali berderit. Aku mulai takut, bulu romaku di tangan mulai bereaksi. Aku bangkit berdiri, lalu sambil berjinjit menuju ke ruang belakang. Dan astaga ya Tuhan, ada sekilas bayangan hitam lalu lenyap begitu saja. Sekujur tubuhku menggigil, keringat dingin mulai mengaliri kulitku. Dengan kembali tiduran, kututup sekujur tubuhku dengan selimut, tak peduli lagi walau rasanya gerah. Besoknya, antara jam 8 pagi dan jam 9 pagi, ada yang mengetuk pintu kosanku. Tok tok tok, permisi, tok tok tok. Setelah kubuka, kulihat ada seorang lelaki usia sepantaranku. Dengan tersenyum, dia menanyakan perempuan bernama Kinasih. Iya, saya sendiri. Ada apa mas? Tanyaku pada dia. Orangnya sih keren, tampan lagi. Oh, maaf mbak. Perkenalkan nama saya Garta, kata dia sambil menyalami tanganku. Dan aku merasa aneh. Kok jadi grogi begini sih? Gumamku dalam hati sambil melepas genggaman tangan itu. Ada apa ya mencari saya? Ujarku terbata-bata dengan hati yang berdebar. Saya ingin berkenalan dengan orang secantik Anda. Tanpa aku suruh duduk apalagi masuk ke ruang kosku, aku bilang, Mas, tapi di sini kos cewek dan tidak boleh menerima tamu lelaki. Jadi saya tidak bisa mengobrol terlalu lama dengan masnya, kataku yang masih berdebar ini. Iya, nggak apa-apa Mbak Kinasih yang cantik. Ini nomor WA saya, kata dia sambil menyerahkan sepucuk kartu nama. Makasih Mbak Kinasih, permisi, katanya lalu masuk mobil yang diparkir agak jauh itu kemudian pergi. Siapa ya orang itu kok tahu namaku? Bisa jadi info dari teman kuliah kali, batinku sembari kuliati kartu nama itu. Saat aku mau mencuci spray, tiba-tiba aku merasa kangen banget dengan Tommy. Hei, ini ada apa? Aku kok bisa merasa kangen pada dia sih? Enggak. Ini harus kulawan. Ini gak benar. Aku bergegas membasuh muka, tangan, dan kaki untuk menyadarkan diriku. Semakin aku menolak, semakin hatiku dipenuhi Tommy. Dan anehnya lagi, di mataku sekarang terbayang wajah Tommy. Ampun deh, ini pasti ada yang gak beres di diriku. Segera aku telepon Erik, lalu kuceritakan semua yang aku rasakan termasuk dengan tamu asing tadi. Hanya sekitar 15 menit, datanglah Erik ke kosanku. Duduk Yang, kataku sambil menarik tangannya ke dalam kamar kos. Terus bagaimana tentang itu semua? Tanyaku pada dia. Ada kemungkinan kamu dalam pengaruh pelet, kata Erik dengan wajah yang serius. Hah?
Ya ampun Yang, ini nggak boleh terjadi, seruku dengan gusar. Usahakan mengalihkan pikiran ke yang lain ketika pikiranmu mulai dalam bayang-bayang Tommy. Atau kalau perlu, aku akan menemui dia, kata Erik dengan nada suara yang geram. Sekarang kita jalan dulu ke perumahan yang kubilang kemarin ya, tutur dia. Kami pun berangkat menuju ke lokasi yang dia maksud. Singkat kata, setelah kami menemui staf developernya serta sekalian melihat wujud rumahnya, kami pun kembali pulang. Namun bukan pulang ke kosanku, arahnya justru menuju ke rumah dia. Permisi tante, mat siang, kataku pada mamanya Erik. Selamat siang juga Kinasi yang cantik, gimana kabarmu? Yuk masuk-masuk, kata tante Elsa yang energik itu. Gimana kabar tante? Lalu om kemana tante? Tanyaku padanya. Aku baik sayang, kamu baik aja kan? Iya, om kan masih kerja, katanya dengan ramah. Lalu kami berdua mengobrol dengan asiknya. Erik keluar dari dalam sambil mengatakan kalau barusan dari perumahan itu. Kinasi senang dengan model rumahnya mah, kata Erik pada mamanya. Syukurlah kalau kamu senang, mudah-mudahan kamu kerasan ya sayang, ujar tante Elsa dengan ceria. Kami bertiga lalu makan siang bersama di rumahnya, hingga tidak terasa sekarang sudah sore. Tante, aku mohon diri mau pulang dulu ya. Makasih banyak tante, kataku sambil cipika-cipiki. Begitu sampai di kosan, kulirik wekerku sudah jam 5:30 petang. Ya udah Yang, hati-hati di jalan ya, kataku pada Erik sambil kulambaikan tangan saat dia mulai menjauh. Setelah aku mandi dan keramas, sambil mengeringkan rambut kulihat HP, ternyata ada chat WA masuk dari mamanya Erik. Beliau bilang, Kinasi, rumahnya akan segera tante lunasi. Langsung aku balas, iya tante, terima kasih. Lalu chat dari Erik yang isinya I love you Kinasi. Langsung ku balas, I love you too my Erik. Lalu ada juga dari Tommy, dia bilang kalau aku pasti jadi miliknya. Aku tidak membalasnya. Lalu beberapa chat yang lain urusan kuliah juga langsung aku balas. Tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi. Dadaku sempat berdesir setelah membau wangi itu. Aku berdiri lalu berkeliling sekitar dalam kos, semuanya bau wangi. Namun yang paling kuat baunya di dekat pintu belakang dan di dekat dapur. Ku coba buka pintu belakang, lalu aku melongok ke beberapa arah. Di luar tidak ada bau wangi, jadi ku tutup lagi pintu belakang. Hatiku jadi terasa gak enak dan takut. Inikah yang disebut ilmu pelet? Dengan jantung yang makin berdegup kencang, aku buka pintu depan, dan di detik itu aku sangat terkejut. Ada seorang perempuan pendek, berpakaian hitam dengan rambut keriting terurai. Sekujur tubuhku gemetaran dan terasa kaku, aku tidak sanggup untuk bergerak. Sementara di sekeliling kosan nampak sepi banget dan gelap. Sekian detik perempuan itu berkata, "Kamu harus menurut dan tunduk pada Tommy atau kamu akan mati." Dan setelah ngomong begitu langsung lenyap dalam sekejap. Tubuhku langsung tidak bertenaga, lalu ambruk perlahan di lantai. Aku menangis terseduh-seduh, aku sangat ketakutan. "Kina, kamu kenapa?" Setelah ku toleh, ternyata ada temanku Preti dan Gugun datang. "Kamu ada apa? Itu pintu juga kok gak kamu kunci sih?" tanya Preti lagi. Tenagaku masih gak ada untuk berdiri, sambil ngesot ku persilahkan mereka untuk duduk. "Maaf ya Pret, maaf ya Gun. Aku masih syok habis didatangi hantu. Tadinya aku pikir ada tamu, gak taunya setelah mengancam langsung lenyap. Tolong ambilkan aku air minum Pret, sorry belum kuat."
Oh iya Kin, nih, kata Preti sambil menyodorkan segelas air mineral. Kamu diancam seperti apa Kin? Tanya Gugun. Ketika aku mulai tenang dan perlahan pulih, kukatakan ancaman itu. Tommy, kurang ajar bajingan itu. Dia memang gemar main dukun Kin. Biar aku ajarnya besok. Ucap Gugun dengan nada jengkel. Setelah ngobrol sekitar 1 jam, mereka akhirnya pamit pulang dengan berjanji akan memberi pelajaran pada Tommy. Kulihat jam HP-ku sudah di angka jam 8 lebih 40 menit. Kurebahkan tubuhku yang terasa sakit semua ini, aku gak menyangka sepicik itu cara Tommy mendapatkan aku. Dan di saat itu, kusadari kalau bau wangi sudah tidak ada sejak temanku datang tadi. Aku percaya kalau Gugun bisa membuat kapok si picik itu. Sebentar kemudian HP-ku berdering, kulihat ternyata Tante Elsa dan langsung aku angkat. Halo Tante, mat malam. Halo Kinasih, kamu yang tabah ya nak? Tante sendiri tadi seolah tidak percaya kalau Erik meninggal dunia. Ya Tuhanku, bagai seember air mendidih disiramkan ke tubuhku. Aku menangis sejadi-jadinya walau aku masih terhubung dengan mamanya Erik. Kinasih, kamu akan dijemput oleh Ine dan Tony ya. Tenangkan dirimu nak. Lalu telepon terdengar dimatikan. Aku masih menangis ketika aku hubungi Gugun, Preti, Reni, dan Tita. Hanya sekitar 7 menit, terdengar mobil berhenti di depan kosanku. Aku lap air mataku sambil membuka pintu depan. Halo Kinasih, sabar ya. Biarkan Erik istirahat dengan tenang, kata Ine keponakan Tante Elsa, sedangkan Tony adalah calon suami Ine. Ayo berangkat sekarang, kata Tony. Tidak lebih dari 15 menit, kami pun sudah sampai. Aku langsung keluar mobil, lalu lari menuju Erik yang sudah tidak bernafas itu. Aku kembali menangis histeris, sementara di rumah tante sudah banyak orang, termasuk 2 orang polisi berpakaian preman yang masih saudara papanya Erik. Sudah nak, sudah Kinasih, doakan saja Erik ya. Kita yang ditinggalkan harus kuat. Tante tahu kalau kamu sangat mencintai Erik dengan tulus. Kamu juga anak tante ya Kinasih. Aku kembali menangis sejadi-jadinya. Ine mengelap pipiku dengan tisu basah sambil menepuk-nepuk pundakku. Ku ambil HP, lalu aku chat Gugun dan teman lain, sekalian ku beri alamat di sini. Tante Elsa lalu menceritakan awal Erik sesak nafas hingga meninggal dengan memar hitam di beberapa bagian tubuhnya. Di tengah Tante Elsa menceritakan kronologisnya, tiba-tiba ada yang berteriak. Sudahlah Kinasih, Erik sudah mati. Tidak mungkin hidup kembali. Sekarang juga ayo ikut bersamaku pulang. Itu suara Tommy si bajingan itu. Sebelum aku mengusir dia, tiba-tiba Gugun yang baru datang itu segera memukul kepala Tommy dari belakang. Tommy pun bangkit berdiri, sementara Gugun sudah bersiap untuk melayangkan pukulan yang kedua kalinya di wajah Tommy. Namun Tommy cukup gesit, dia meloncat melewati pagar rumah untuk mencari posisi yang lebih leluasa. Tapi naas bagi dia, jaketnya tersangkut pada ujung pagar yang runcing. Sedetik kemudian punggungnya menancap pada ujung atas pagar yang runcing itu, Tommy tewas seketika. Suasana jadi gaduh, para tetangga pada keluar semua, sementara para polisi saudaranya Erik tersebut berusaha menenangkan semua orang. Terima kasih Erik sayang, gumamku di telinga Erik yang ditidurkan di ruang tamu itu. Besok, barang-barangmu dibawa semua ke sini ya, kamu tinggal di sini seterusnya. Dan kalau rumah yang baru itu sudah selesai pembangunannya, itu jadi milikmu Kinasih, kata Tante Elsa yang didampingi papanya Erik. Terima kasih Tante, kataku sambil aku memeluknya.
Sementara di belakang tubuh Tante Elsa, ada Eri yang berdiri sambil tersenyum padaku. Aku pun kembali menangis terseduh-seduh. Demikian kisah dari Mbak Kinasih di Surabaya. Dan sampai sekarang pun Mbak Kinasih memutuskan tidak akan menikah. Dia memilih untuk mengelola panti jompo di perumahan tersebut. See you soon on the next story. Bye.